Aung Mei dengan secara halus, pelan-pelan, mengajak Minke untuk memikirkan tentang gerakan politik. Di sini Minke menghabisi, menguliti dua pejabat publik dari golongan pribumi dengan golongan Belanda. Minke melawan sistem, melawan warisan budaya imperialisme yang udah 500 tahun diproduksi Eropa ya, ke negeri-negeri jajahan lewat koran. Halo teman-teman, kembali lagi di Buka Buku Perisai Pena Season 2. Kemarin kita sudah membuka buku, hari ini kita membuka buku kembali karena Buka Buku adalah salah satu kanal YouTube memfasilitasi, menghadirkan para pembaca-pembaca buku di luar sana untuk merefleksikan hasil bacaannya yang menjadi landasan dalam setiap perbuatan sehari-hari. Seperti halnya kata Pramudia Nantatur, adil sejak dalam pikiran dan perbuatan. Oke, hari ini kita kembali lagi kedatangan tamu. Beliau adalah Mas Adia Triat Muhtar Lubis. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau karena di YouTube sebelumnya sudah ada Mas Riyad juga. Di season pertama ya, di Buka Buku season pertama ada kita membedah buku Rumah Kaca, tetralogi Pulau Burunya Pramudia Nantatur. Hari ini kita melanjutkan tetraloginya Pram berjudul Jejak Langkah. Kenapa ini dibalik? Dari Rumah Kaca, Jejak Langkah, kemudian Anak Semua Bangsa, dan Bumi Manusia nanti akan dijelaskan oleh Mas Riyad lebih detailnya ya, kenapa ini dibalik, kenapa tidak Bumi Manusia dulu, kemudian Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Nanti Mas Riyad akan menjelaskan itu, tapi sebelumnya kita bersapa dulu Mas Riyad agar teman-teman ingat kembali dengan siapa sebenarnya kita. Ya, kita cuma penikmat ya, penikmat novel, penikmat sastra, berkontribusi juga dikit-dikit ke literasi. Nah, kalau tadi kenapa kita memulai dari novel yang terakhir ya, Rumah Kaca, kemudian Jejak Langkah dan seterusnya. Nah, karena dulu pertimbangannya yang pertama dicoba aja nih dibalik gitu, Rumah Kaca dulu, jadi biar bisa flashback, caranya dibalik dari yang terakhir kemudian yang paling awal gitu. Pertimbangannya hanya itu, Bang. Pertimbangannya hanya itu. Jadi itu pertimbangan Mas Riyad kan. Di Rumah Kaca, sekarang Jejak Langkah, dan berikutnya nanti Anak Semua Bangsa ya Mas? Anak Semua Bangsa. Tentunya sambil merefleksikan kembali novel masterpiece-nya Pramudia Nantatur, karena perlu teman-teman ketahui Mas Riyad ini untuk membaca ulang itu butuh 2 minggu. Jejak Langkah ya teman-teman ya. Jejak Langkah. Butuh 2 minggu, tentunya dengan kondisi terkini ya. Kondisi terkini yang ada di Nusantara. Nusantara atau Indonesia? Indonesia aja Mas ya. Kita pakai Indonesia aja dulu. Nusantara berat ya. Terlalu berat. Lintasan tanggung jawab moralnya berat sekali kalau pakai Nusantara. Ya, sampai jauh nanti. Ya, tapi sebelum ke situ teman-teman, Mas Riyad ini kemarin jadi ikut lomba DKJ itu Mas. Jadi Dewan Kesenian Jakarta tahun lalu ya, buat sayembara puisi nasional itu lolos administrasi. Tapi karena memang ada pembobotan nilai ya, karya-karya yang
bertema tentang etika lingkungan, kesetaraan gender itu yang dipilih. Dan satu lagi ya, tema tentang perjuangan orang-orang lokal, suku-suku tribal-tribal komunal lokal yang memperjuangkan tentang hak-hak ruang hidup gitu. Tentang konflik tenurial gitu, banyak juga karya-karya puisi lokal yang bagus-bagus untuk literasi perjuangan hak ruang hidup orang-orang lokal ya, yang dirampas sama korporasi besar. Konfliknya tenurial, konflik tanah. Nah, tapi teman-teman tidak perlu risau karena puisi yang dilombakan di Dewan Kesenian Jakarta itu akan kita terbitkan di Perisai Pena dengan judul Bayangan Luka Lama. Bukan, Bayangan Luka Lama itu yang satu lagi, yang terpungut dan yang musnah. Kita sedang finishing proses ISBN dan beberapa kita minta endorse ya Mas ya. Dari Pak Ahmad Tohari, terima kasih sudah memberikan endorsement. Begitu teman-teman, mari kita membuka buku Jejak Langkah bersama Mas Riyad pelan-pelan. Ya, ini Jejak Langkah ini dari 4 karya Pramoedya Nantatur tentang tetralogi Pulau Buru. Jejak Langkah ini menurutku pribadi yang paling padat. Ada peralihan zaman di mana Eropa bergolak, Asia bergolak, dunia pergerakan negara-negara terjajah betul-betul sedang membangun fondasi-fondasi pergerakan kemerdekaan nasionalnya masing-masing. Jadi padat karena Pramoedya menyandingkan semua peristiwa-peristiwa besar di dunia, di beberapa negara yang terjajah itu, dan bagaimana dinamikanya dengan pergerakan nasional disandingkan oleh Pramoedya Nantatur di novel Jejak Langkah ini. Itu yang membuat sangat padat menurutku Jejak Langkah ini. Ya, padat. Terutama berkaitan dengan Mas? Dunia ya. Gejolaknya. Settingnya revolusi apa kalau di Eropa, Mas? Settingnya kalau di Eropa bagaimana Rusia dan Jepang itu perubahan besar-besaran tentang pembangunan kekuatan nasionalnya, entah itu kapitalisme, industri kapitalismenya, entah itu militernya, dan bagaimana beberapa negara ini, Jepang, kemudian Amerika Serikat, beberapa negara di Eropa, Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda termasuk, ini sedang birahi-birahinya untuk membangun kapitalisme nasionalnya. Jadi di dalam novel Jejak Langkah ini Pramoedya Nantatur menceritakan dengan fakta-fakta sejarah yang ada bagaimana negara-negara yang sedang berkembang di dunia itu betul-betul saling berlomba untuk mencari negara-negara jajahan, wilayah-wilayah jajahan, sehingga kolonialisme tumbuh menjadi satu parasit kuman ya, parasit kuman yang membutuhkan inang untuk tumbuh dan berkembang. Itu diistilahkan Pramoedya di Jejak Langkah ini ya. Karena memang Eropa sendiri secara zona itu gagal berkomunikasi politik antar negara Eropa. Sehingga perang perang berkepanjangan, habis anggaran publik untuk perang, kemudian bagaimana birokrasi membebani anggaran negaranya mereka,
di tengah mereka sedang berjuang untuk membangun kapitalisme industri di negaranya masing-masing. Nah, di samping itu juga ada semangat untuk menyebarkan agama juga ya. Misionaris. Misionaris itu untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Berarti di revolusi Inggris, revolusi sosial Prancis, itu Minke dalam novel ini sudah mulai bergejolak. Bergejolak untuk bagaimana pergerakan nasional di Indonesia ini didorong. Nah, jadi pribadi Minke juga tokoh utama di tetralogi Pulau Burunya Pram ini. Pram menurutku menceritakan sosok Minke ini sebagai proses personal seseorang yang bertemu dengan banyak orang, mengalami banyak peristiwa yang itu membentuk Minke menjadi seorang yang akhirnya memutuskan secara sadar untuk ikut dalam pergerakan kemerdekaan ini, membangun fondasi nasionalisme di Indonesia ya. Nah, dia pindah Surabaya ini ya. Jejak langkah ini dimulai 1901 saat Minke sepertinya harus sekolah di Stovia, sekolah dokter pribumi, kedokteran Jawa. Jadi dia pindah dari Surabaya ke Batavia, ke Jakarta, ke Batavia untuk mengikuti sekolah dokter Jawa itu. Nah, di sini dia mulai merasakan langsung bagaimana ada pembedaan antara warga bangsa Eropa, warga bangsa Tionghoa, dan warga pribumi. Dari sisi pakaian, dari sisi perlakuan, dan lain-lain, itu jiwa berontaknya hadir saat dia masuk di Stovia ini. Kenapa harus ada pembedaan-pembedaan yang menurut Minke sendiri nggak penting? Nggak penting karena ini judulnya kan sekolah, nuntut ilmu, soal kedokteran. Kenapa harus ada pembedaan soal pakaian, soal atribut-atribut kedaerahan harus Eropa seperti ini, pribumi Jawa seperti ini. Nah, dia mulai di situ sering mengkritisi direktur Stovia ya dan semua pengurusnya. Tapi Minke tetap lanjut terus sampai tahun-tahun berikutnya menjadi dokter. Menjadi dokter. Guru Prancisnya itu siapa namanya, Mas? Yang sempat di Jejak Langkah atau di Anak Semua Bangsa ya, yang sempat memberikan trigger Minke untuk saya perlu ini untuk maju. Iya, ada satu tokoh dari Betul Prancis, aku lupa namanya. Sebenarnya kalau aku menganggap bukan trigger ya, tapi seorang tokoh ini yang dari Prancis ini salah satu tokoh yang bersentuhan dengan Minke secara gagasan dan emosional. Karena pertukaran informasi dan sudut pandang di antara mereka berkesan oleh Minke, termasuk gagasan tentang perlunya orang-orang pribumi untuk membangun sumber daya manusia tentang semua hal, khususnya tentang kesehatan. Kita tahu dunia dilanda persoalan serius tentang penyakit-penyakit yang berkembang di tahun-tahun itu ya, seperti sifilis, itu malaria, kemudian pes dan lain-lain. Itu menjadi persoalan yang sama pentingnya dengan peperangan itu sendiri.
Karena semua pemerintahan di negara-negara Asia, Eropa itu betul-betul terkuras energi dan anggarannya untuk mengurusi penjangkitan penyakit-penyakit ini, wabah ini. Itu yang membuat Minke tersadar, terdorong juga untuk secara serius menekuni di tengah kesibukannya dan di tengah kondisi keluarga dan lingkungannya, itu dia tetap meneruskan sekolah dokternya Sekolah ini. kedokteran itu, Mas. Tadi Mas yang berkaitan dengan sekolah, yang di podcast sebelumnya Mas Riyad mengatakan bahwa dasar dari penjajahan Belanda di Indonesia adalah politik ras, pembedaan golongan antara pribumi, etnis Tionghoa, kemudian Eropa. Nah itu terjadi di sekolah, yang mana sekolah itu tadi dianggap oleh Minke tidaklah sekolah seperti itu gitu. Bagaimana pergulatan Minke di sekolah itu sendiri sampai akhirnya dia berhasil menjadi mantri ya Mas ya? Mantri. Di Stovia, di Batavia, di sekolah dokter ini hal-hal kecil yang menurut Minke itu perlakuan diskriminatif ya, pembedaan-pembedaan yang mengarah ke diskriminasi gitu, dia tentang. Dia di awal-awal dia masuk asrama Stovia juga dibully sama beberapa teman Eropa seangkatannya dan lain-lain. Dia selalu melawan, bahkan kecenderungan kekerasan fisik dia juga siap gitu. Dituliskan Pram di sini, ini sesuatu yang harus ditentang, harus dilawan gitu. Posisi Minke mengambil posisi itu, mengambil sikap itu. Sekecil apapun diskriminasi, sehalus apapun harus ditentang. Nah, itu sikap yang diambil Minke terlihat dari awal dia memasuki asrama. Bahkan terhadap direktur dan pengurus-pengurus asrama dan sekolah dokter ini di Stovia, dia selalu punya argumen yang sedikit sekali bisa dibantah oleh direktur Stovia atau pengurus-pengurus asrama. Karena memang banyak peraturan tidak tertulis, hanya tradisi-tradisi saja yang itu menurut Minke diskriminatif. Itu dia pasti lawan dengan sehalus-halusnya, dengan argumentasi yang jarang bisa dibantah oleh pengurus Stovia sendiri. Nah, terlihat dari soal ini jam tinggal di asrama. Dia punya aktivitas di luar, dia banyak aktivitas di luar yang itu jam-jamnya itu menurut aturan tata tertib Stovia sebenarnya nggak boleh keluar nih murid Stovia. Dia tetap punya argumen sehingga dapat izin, dipermaklumkan oleh direktur Stovia untuk dapat izin. Tapi Minke di dalam novel ini, Pram dengan halus membandingkan saat Minke diundang sekretariat Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk ikut dalam forum ini, forum yang dihadiri oleh anggota Majelis Rendah Belanda. Nah, itu kok dapat izin langsung, bahkan disarankan untuk berpenampilan yang baik, yang rapi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mental feodal itu terjadi. Kenapa dengan urusan pribadi yang penting juga, entah hasrat Minke untuk belajar jurnalistik, hasrat Minke untuk mengetahui lingkungan di luar Stovia seperti apa kota Batavia, hasrat Minke untuk keluar belajar hal lain itu sulit mendapat izin. Tapi begitu dapat undangan dari Majelis Rendah Belanda yang diadakan di Batavia waktu itu, kok dapat langsung izin gitu. Bahkan direktur Stovianya merasa bangga gitu, ada salah satu murid pribumi kita yang diundang oleh sekretariat government. Nah, ini mental feodal yang
betul-betul secara halus dituliskan oleh Pramudia di Pramudia Jejak Anantatur. Langkah. Oke, gini Mas, ini yang di Jejak Langkah itu sama siapa? Analis sudah dibawa ke Belanda. Analis sudah dibawa ke Belanda ya di Jejak Langkah ini. Analis sudah dibawa ke Jejak Belanda. Ah, Berarti ada sebenarnya yang dilawan Minke itu kan sebenarnya sistem ya Mas. betul. Minke tidak punya urusan dengan orang per orang. Orang per orang, betul. Minke tidak punya urusan dengan perwakilan imperialisme Eropa. Tapi Minke mencoba untuk berurusan, berkonfrontasi, melawan istilah sederhananya terhadap tradisi-tradisi, terhadap sistem yang itu betul-betul diskriminatif dan itu fondasi dari penjajahan Belanda di Indonesia. Iya. Dia sangat sadar itu dari awal. Sangat sadar dari Sangat awal. sadar. Sekolah, pendidikan, Pendidikan, pengadilan, pengadilan, apalagi ya? Sekolah, pengadilan, sekolah ketika dia menjadi mahasiswa Stovia. lembaga pers, Lembaga pers, oh ya, pers Medan Belanda. Priai. Oh, yang feodal. Medan Priai punya Minke, juga terhadap instansi-instansi keamanan seperti kepolisian Hindia Belanda, kemudian asisten residen, kontroler di setiap residen, itu dia selalu berkonfrontasi. Karena betul, fakta sampai sekarang terjadi, Ya. tradisi feodal itu memberikan hak istimewa terhadap pejabat-pejabat di semua tingkatan. Jadi seolah-olah apapun tindakan pejabat tertentu, mau dia pejabat kacangan di tingkat terendah sampai gubernur jenderal Hindia Belanda, seolah-olah ada hak istimewa yang dia bebas menafsirkan harus memberi kebijakan apa terhadap situasi tertentu kepada pribumi. Ini yang ditentang oleh Minke. Nah, di novel ini begitu banyak peristiwa yang dituliskan Pram, bagaimana Minke berhadapan dengan situasi dan orang-orang ini. Entah itu birokrasi, entah itu polisi, itu selalu argumen Minke bersandar pada aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku dari dari Gubernur Jenderal Hindia. Tapi karena tradisi-tradisi feodal tadi, pejabat-pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini seenak udelnya saja. Iya. Walaupun aturannya sudah ada, tapi mereka sesuai tafsir pribadi dan kepentingannya aja. Iya. Ini yang salah satu peristiwa-peristiwa kecil yang itu menggambarkan ada masalah bobrok nih di sistem besar. Itu kesadaran yang dibangun Pram di lewat Jejak Langkah. Iya Mas, karena ya Minke kan sebagai bapak, bukan bapak ya, kayak asal bapak senang saja. Nah, bagaimana dengan ini Mas, tadi konfrontir yang dilakukan oleh Minke dengan tokoh-tokoh yang lain, yang seliting atau seangkatan dengan Raden Mas Tirto Ardissuryo ini atau Minke ini dalam melawan ya atau mengkonfrontir Cipto, kemudian Suhardi Suryani katanya Mas. Terus siapa lagi lah yang berkaitan ini. Bagaimana yang dilakukan oleh Minke dengan tetap mengembalikan aturan-aturan kolonial yang telah dibuatkan, entah di sistem sekolah, pengadilan, kemudian kepolisian dan lain sebagainya itu. Kesadaran Minke ini berkembang ketika dia punya hubungan yang cukup intens, cukup intim dengan Aung San Mei. Aung San Mei ini kita ketahui dalam novel ini, menurut kesimpulan Minke, salah satu aktivis gerakan revolusi di Tiongkok. Dalam novel ini Minke berasumsi kemungkinan dari sekian banyak kelompok revolusioner di Tiongkok, khususnya golongan muda, itu
Minke berasumsi kemungkinan besar Aung San Mei ini yang kemudian waktu jadi istrinya, ini anggota Teratai Putih, salah satu apa, kelompok rahasia revolusioner di Tiongkok, golongan muda. Teratai Putih ini yang melarikan diri dan masuk ke Hindia Belanda secara ilegal atau secara apa ya, secara sembunyi-sembunyi. Sorry, aku koreksi, bukan ilegal ya. Karena kata ilegal sudut pandang penguasa ya, cuma sembunyi-sembunyi ya, Ya, secara sembunyi-sembunyi di luar sepengetahuan kekuasaan Hindia Belanda waktu itu. Nah, waktu dia apa, Aung San Mei ini kan tunangan dari temannya di Surabaya. Temannya ini mati, anggota revolusioner juga. Akhirnya sebelum mati, temannya Minke ini, cowok, ini adalah tunangan Aung San Mei. Sebelum meninggal, dia menulis surat wasiat kepada Minke untuk menemui Aung San Mei di Batavia. Akhirnya hal yang menjadi prioritas Minke setelah sampai di Batavia untuk sekolah dokter itu adalah mencari Aung San Mei. Mereka bertemu, bertukar pikiran. Nah, ternyata Aung San Mei sosok perempuan yang tangguh menurut Minke. Walaupun dalam kondisi kemiskinan yang sangat parah, sakit badan, sakit ekonomi, kemudian dicerca lingkungan, dianggap perempuan yang bisa disewa sembarangan karena tidak punya keluarga, tidak punya suami. Begitu Minke punya hubungan yang intensif sebagai teman dengan Aung San Mei ini, Minke mendapat satu energi baru. Ada sosok perempuan Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Melayu, yang belum bisa berbahasa Melayu di awal-awal pertemuan mereka, memberikan satu sudut pandang yang keras tentang kehidupan ke Minke. Banyak prinsip-prinsip kehidupan, sudut pandang pribadi tentang lingkungan, politik, kebangsaan itu Aung San Mei salah satu orang penting yang memberikan energi ke Minke. Di sini Minke terus terdorong untuk belajar tentang nasib bangsanya sendiri. Karena Aung San Mei juga cerita tentang ternyata golongan banyak sudut pandang, banyak pilihan politik di pergerakan revolusi Tiongkok melawan kerajaan yang korup dan tirani ya. Kerajaan Tiongkok itu sudut pandangnya adalah revolusi besar merebut kekuasaan atau pelan-pelan membangun komunitas warga yang cerdas sehingga bisa ikut merubah secara perlahan. Kelompok-kelompok rahasia yang ada di Tiongkok itu banyak golongan muda itu yang memilih sama pentingnya antara bagaimana mendidik rakyat supaya punya pendidikan, supaya punya pengetahuan tentang demokrasi ya. Karena sebenarnya golongan tua revolusioner di Tiongkok menurut novel ini, menurut cerita Aung San Mei ke Minke, golongan tua dan golongan muda tentang gerakan revolusioner itu sebenarnya sama, ingin republik. Karena udah nggak kuat dengan dinasti yang terakhir kerajaan Tiongkok ya. Udah betul-betul korup, tirani, dan tidak mengurusi rakyat. Tapi bersekongkol dengan penjajah Inggris. Minke punya energi tentang bagaimana melihat apa yang penting dan belum ada di Hindia Belanda. Dan belum diinisiasi oleh tokoh-tokoh pergerakan awal. Minke berpikir awalnya selama dia berdialog dengan Aung San Mei ini, Minke betul-betul memposisikan diri bercita-cita untuk sebagai dokter, jadi dokter, menyembuhkan orang sakit badan dan jiwa di Santero Hindia Belanda
itu sudah sangat sangat penting untuk pembangunan pribumi, pembangunan manusia pribumi. Aung San Mei tidak pernah mendebat itu. Tapi Aung San Mei dengan secara halus pelan-pelan mengajak Minke untuk memikirkan tentang gerakan politik. Ini pentingnya Aung San Mei di babakan sejarah hidup Minke. Di babakan sejarah hidup Minke. Minke. Aung San Mei cewek Tiongkok, perempuan Tiongkok yang secara perawakan ya sakit-sakitan ya. Akhirnya meninggal kan? Akhirnya meninggal. Sakit-sakitan, baju juga hanya yang menempel di badan kasarnya. Harta tidak punya, perhiasan tidak punya, bahkan lubang anting juga tidak ada. Bu Badrun terkejut, ibunya Minke terkejut. Loh, kok nggak punya lubang kuping nih, anting-antingnya mau taruh di mana? Tapi Aung San Mei secara pribadi, secara wawasan, seseorang aktivis revolusioner Tiongkok yang sangat keras berpendirian. Betul. Aung San Mei. Jadi standing posisi si Minke dalam novel ini bergeser dari murni bercita-cita untuk menjadi dokter ya. Akhirnya tidak bergeser ya, tapi terbelah. Dia membagi jiwanya untuk memikirkan bagaimana pergerakan politik, membangun, berkontribusi terhadap gerakan politik kemerdekaan di Hindia Belanda. Aung San Mei orang penting. Ya, Aung San Mei. Aung San Mei. Sempat juga si Minke memberikan resep ini kan, dokter untuk Aung San Mei. Waktu dia sakit parah ya. Itu ada cairan yang harus dikeluarkan dari organ pencernaannya. Mungkin kalau sekarang asam lambung akut mungkin ya. Karena sering tidak makan dalam jangka waktu yang tidak normal. Jadi itu Aung San Mei orang penting. Orang penting dalam novel Jejak Langkah. Dalam novel Jejak Langkah yang banyak mempengaruhi Minke tentang pentingnya berpikir soal membangun gerakan politik untuk kemerdekaan nasional. Dan itu sebenarnya sangat relevan dengan kondisi para aktivis-aktivis kita hari ini ya Mas ya. Untuk saya tidak melihat orang per orang ya, cuma lihat bagaimana pengaruhnya proses aktivisme seseorang dari hubungan intens orang per orangnya, terutama berkaitan dengan gagasan. Apalagi kan kalau tadi Mas Red mengatakan Aung San Mei yang dari teratai putih, berangkat dari golongan muda, Sun Yat-sen ya waktu itu Mas ya. Sun Yat-sen nasionalis banget gitu kan. Nah itu kan yang menjadikan Minke menjadi berpikir terhadap bangsanya sendiri. Betul. Jadi ini pentingnya Pram. Salah satu pentingnya Pram di novel 4 novel tetralogi Buru. Jadi golongan-golongan gerakan revolusioner di Tiongkok yang begitu beragam dan beragam juga sudut pandangnya, kelompok-kelompok rahasia revolusioner ini memilih tindakan-tindakan strategi gerakan, visi gerakan itu membuat terpecah. Kita tahu wilayah Tiongkok itu wilayah yang akhirnya setelah Mao Zedong berhasil memimpin satu revolusi lewat perjalanan panjang long march. Banyak juga kok wilayah-wilayah konsesi yang akhirnya menjadi status konsesi di Tiongkok karena tidak satu padunya gerakan revolusioner di Tiongkok waktu itu. Sangat halus. Jadi kita bisa menerka dengan pelan-pelan, kita bisa dapat pengetahuan kenapa kok banyak wilayah konsesi di Tiongkok yang menjadi menjadi kontrol yang dikontrol oleh Inggris dan kepentingan-kepentingan Eropa di luar kekuasaan Mao Zedong, Partai Komunis Tiongkok waktu itu, ya karena memang tidak adanya kesatu paduan pimpinan-pimpinan gerakan di Tiongkok waktu itu. Jadi ada nasionalis, ada komunis, tetapi tidak satu
komando, Komando. gitu. Tidak satu visi. Ya. Sangat halus. Sangat halus. Pram menuliskan itu dari perbincangan Minke dengan Aung San Aung San Mei. Satu bapak penting dalam kehidupan Minke, Minke. Aung San Mei. Ketemu dengan Aung San Mei. Iya. Kemudian meninggal, tapi juga akhirnya menikah lagi sepertinya dengan putri raja dari timur itu. Oh iya. Itu di Jejalangka atau di rumah? Di Jejalangka, di ujung-ujung. Itu untuk menambah modal gerakan sepertinya. Ada dua. Nah, sebelum sebelum itu si Minke akhirnya terjebak pada situasi yang sulit, di mana Aung San Mei jatuh sakit tadi ya. Ya. Jatuh sakit karena aktivitasnya siang malam. Pagi sampai sore Aung San Mei memberi les privat ke anak-anak Tionghoa di sekitaran Kuitang ya. Di sekitaran Kuitang, Jakarta, Batavia waktu itu, sampai sore. Kemudian malamnya tanpa memperhatikan kesehatannya, dia keluar malam tanpa sepengetahuan Minke tentang apa kepentingannya. Ternyata dalam jejak langkah ini dituliskan perlahan oleh Minke dari dialog Aung San Mei dengan Minke, dituliskan Pram. Malam keluar sampai hampir subuh baru pulang ke rumah Aung San Mei, tidak menceritakan apa kepentingannya ke Minke sampai Aung San Mei meninggal. Tapi Minke menyimpulkan ini bagian dari hidup kembali sel-sel kelompok-kelompok rahasia di Hindia Belanda, kelompok-kelompok rahasia kemerdekaan Tiongkok di Hindia Belanda untuk merespon kemenangan Jepang terhadap Rusia. Jadi sel-sel ini hidup aktif kembali untuk merespon kemenangan Jepang terhadap Rusia dan kemungkinan Jepang mencamplok Tiongkok. 1904 dan seterusnya. Betul. Nah, itu. Kemudian meninggal karena sakit. Aung San Mei meninggal karena sakit, tidak bisa diselamatkan. Di sini mulai secara mental, secara waktu, secara ekonomi, di sini terlihat bahwa Aung San Mei sangat berarti buat Minke. Setelah analis. Setelah analis ya. Setelah analis sangat berarti bagi Minke Aung San Mei ini. Dia betul-betul goyah. Betul-betul goyah, dan selama sakit juga, Aung San Mei sakit, sekolah dokternya juga sering terbengkalai untuk merawat Aung San Mei. Nah, di sini mulai dia menata kembali pribadinya sampai selesai ya dia di Stovia. Nah, dia banyak bertemu dengan kelas-kelas pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh tokoh-tokoh nasional. Dokter Jawa yang senior, Cipto Mangunkusumo, Wahidin Sudirohusodo, Dr. Wahid Sutomo. Nah, yang paling berkesan oleh Minke adalah pertemuan di novel ini, pertemuan dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dalam satu pertemuan itu Minke menyimpulkan betul, memperkuat gagasan Aung San Mei bahwa betul perlu organisasi pergerakan pribumi yang itu membangun satu gagasan dan gerakan praktik tentang kemerdekaan. Di sini Minke mulai berpikir apa yang perlu dilakukan. Budi Utomo kalau Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahid di Budi Utomo. Nah, kemudian Minke dalam kondisi yang betul-betul bingung. Harus bagaimana memulai? Mulai dari mana? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan mengumpulkan dana? Ya. Ini mulai berkecamuk, akhirnya
Minke lebih sering bertemu dengan banyak tokoh, termasuk anggota Majelis Rendah Belanda ya, Van Kol sama Van de Venter. Van de Venter, Ah, yang politik etis. betul, golongan liberal di Majelis Rendah Belanda. Minke bertemu dua tokoh liberal penggagas golongan penggagas politik etis di Hindia Belanda, Majelis Rendah Belanda ini saat Medan Priai, koran yang didirikan dan diasuh oleh Minke itu ramai. Karena ini koran advokasi ya, ada rubrik untuk pengaduan rakyat yang bermasalah dengan hukum ya. Jadi ramai. Akhirnya Minke sebagai pimpinan redaksi ini terkenal. jadi seleb ya. Jadi berbeda dengan awal tahun 1901, Minke juga bertemu dengan golongan liberal dari Majelis Rendah Belanda, Tweede, termasuk sama Van Hertz. Sebelum Van Hertz diangkat jadi gubernur jenderal, dia bertemu, sering diundang, masih siswa Stovia dulu. Tapi berbeda. Van Kol dan Van de Venter memiliki satu kualitas pribadi yang betul-betul orang liberal, betul-betul tidak ada intimidasi halus, tidak ada arahan-arahan harus seperti apa. Tapi Van de Venter dan Van Kol ini berdialog secara objektif dengan Minke sebagai pengasuh Medan Priai. Betul-betul dua tokoh ini juga yang memberi semangat ke Minke untuk terus lanjut mengasuh Medan Priai ini. Koran pertama berbahasa Melayu ya. Di Hindia Belanda waktu itu. Nah, itu yang yang membuat Minke mendapat satu informasi, bukti bahwa ternyata bahkan golongan liberal di Majelis Rendah, sebagai catatan, Belanda ini kan kerajaan yang sistem parlementer ya. Jadi ada majelis tinggi sebagai MPR, ada majelis rendah sebagai DPR. Majelis rendah ini, Tweede di Belanda ini lebih besar wewenangnya karena mengangkat Perdana Menteri, Kepala Negara, dan mengangkat Gubernur Jenderal Hindia juga wewenang dari Majelis Rendah. Walaupun kayak Gubernur Jenderal Hindia Belanda ditunjuk oleh Ratu ya, tapi juga atas pertimbangan dari Majelis Rendah. Tweede ini. Minke setelah ketemu Van Kol dan Van de Venter, dua tokoh penting golongan liberal, penggagas politik etis di Tweede di Majelis Rendah Belanda, dia dapat fakta bahwa ternyata nggak semua pejabat-pejabat Belanda itu di Majelis Rendah yang menggagas politik etis di Hindia Belanda bermental feodal. Dua tokoh ini cukup memberi energi ke Minke untuk meneruskan Medan Priai. Di tengah Medan Priai mulai diganggu oleh kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Waktu itu masih Van Hertz ya. Van Hertz. Walaupun di ujung di akhir-akhir novel ini, saat Medan Priai kena pers delik, akhirnya disegel dan ditutup, itu sudah Edinburgh. Ya, yang di rumah kaca. Cekpes Pangemanan, Edinburgh berperan besar di penutupan Medan Priai itu. Jadi memang, nah tadi ada fakta baru tentang ternyata Dewan Perwakilan Rakyat atau Tweede-nya Majelis Rendahnya Belanda di Hindia Belanda sangat terbuka, terutama bagi anggota-anggotanya yang berpikiran liberal. Pasti juga ada yang konservatif kan, Mas? Banyak. Ternyata betul, dari novel ini kita bisa dapat informasi, walaupun hanya dua tokoh ini yang betul-betul golongan liberal kawak ya.
karena tetap mungkin semua agama, semua ilmu tentang etika itu sepakat bahwa pikiran, ucapan, dan tindakan itu harus satu. Nah, beda dengan tokoh-tokoh yang ditemui, yang dijumpai oleh Minke, tokoh-tokoh liberal, anggota Majelis Rendah Belanda yang di awal-awal 1901. Itu betul mereka golongan liberal di Majelis Rendah Belanda, tapi sangat manipulatif menurut Minke. Jadi di mulutnya ucapannya mengangkat derajat Minke, karena tulisannya sudah mulai rame ya. Betul. 1901 sudah banyak menulis Minke tentang kritik-kritiknya terhadap situasi di Hindia Belanda, tentang tata kelola birokrasi di Hindia Belanda. Nah, dari 1901 tokoh-tokoh yang awal ditemui oleh Minke ini beda, sangat halus tapi tidak ada dukungan konkret. Nah, berbeda dengan di 1904 sampai 1907 dan seterusnya, Van Col dan Van de Venter ini ternyata golongan liberal yang memiliki pribadi yang kuat tentang politik etis. Tentang politik etis. Tidak pernah menghakimi aktivitas Minke yang mengkritik keras Gubernur Jenderal Hindia Belanda beserta seluruh aparaturnya di situ, termasuk raja-raja kecil di daerah ya, residen, bupati dan lain-lain, asisten controller, itu Minke sangat keras lewat medan pria itu. Sangat keras. Ini ya, sangat keras karena memang harus keras. Karena situasinya memaksa harus keras. Menulis seperti itu. Kita tahu tugas jurnalisme mengangkat fakta, membangun perbincangan publik, termasuk fungsi edukasi juga. Nah, ternyata banyak eksorbitan ya, hak-hak istimewa Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu yang diserang oleh Minke dari sisi kemanusiaan. Jadi seolah-olah segala tindak tanduk bawahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menyiksa, yang memanipulasi, yang memperbudak petani-petani dan bangsa pribumi, rakyat pribumi, itu seolah-olah dianggap oleh semua lapisan struktur pemerintahan Hindia Belanda itu sampai ke Gubernur Jenderalnya itu adalah hak istimewa. Ini yang paling gawat menurut Minke. Paling gawat itu. Jadi seolah-olah situasi apapun, siapapun yang terkena dampak dari kebijakan struktur birokrasi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, itu yang dimenangkan itu selalu birokrasinya. Selalu birokrasinya. Walaupun ada hukum tertulis tentang itu. Dan tidak membenarkan birokrasi yang seperti itu. Betul. Di aturan itu. Tapi masih dilanggar. Betul. 1901 ini babakan penting karena justru ini puncak-puncaknya birokrasi yang korup di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia ini. Politik etis masuk sebagai sebuah program, bukan sebagai sebuah koreksi. Ini diakui sendiri oleh beberapa tokoh golongan liberal penggagas politik etis di Hindia Belanda. Ini sebuah program inisiasi untuk merubah wajah kolonialisme Belanda di Hindia Belanda, di Indonesia. Nah, tapi sebagai sebuah koreksi politik dan pemerintahan ini enggak. Tidak. Jadi semangat feudal lama masih ada dari zaman VOC sampai ke Belanda ya. Ini masih ada. Jadi politik etis itu diselenggarakan berdasarkan kesadaran feodal dari penjajahan awal kolonialisme Belanda di Indonesia. Ini yang membuat politik etis sebagai bahkan banyak dituding sebagai topeng ya oleh kaum pergerakan di Indonesia. Sebenarnya pola-pola
pola-pola kolonialisme, Mas. Kalau saya lihat dari apa dari Mas Riyad tadi bilang, sebenarnya hampir sama ya, Mas. Apa namanya, menjaga semangat feodalisme itu. Kayak misal bubarnya VOC, korup. Terus ini kok tidak diantisipasi gitu loh. Pola yang sama ini tidak diantisipasi. Oh, ini ada birokrasi korup dan sebagainya. Dan sudah ada yang mengingatkan pribumi dalam hal ini Minke atau apa dan sebagainya. Tapi kok tidak tergerak untuk apa namanya mengubah birokrasi gitu. Betul. Jadi beberapa bab di novel Jejak Langkah ini secara halus juga menginformasikan ke kita. Ternyata pejabat-pejabat di Hindia Belanda itu nggak belajar kok dari bubarnya VOC, Persekutuan Dagang Hindia Belanda itu, yang terdiri dari beberapa perusahaan swasta beberapa negara Eropa itu. Nggak belajar kok, tetap korup, tetap menggunakan kekerasan, tetap diskriminatif, tetap ada perbudakan. Jadi tadi politik etis sebagai program, kesimpulan banyak tokoh pergerakan kan sebagai politik terima kasih, karena politik balas budi karena sudah sekian lama Indonesia dihisap, Hindia Belanda dihisap untuk membiayai pembangunan, membiayai perang yang dilakukan oleh Belanda. Nah, politik etis digagas di majelis tinggi dan majelis rendah di parlemen Belanda, digolkan sebagai politik balas budi. Jadi bukan koreksi politik. Betul. Ini yang jadi masalah. Secara halus Pram menuliskan lewat beberapa dialog pertemuan Minke dengan beberapa tokoh, baik di Hindia Belanda maupun tokoh-tokoh golongan liberal di Majelis Rendah Belanda, di Tweede-Kamer ini. Nah, secara halus Pram menyimpulkan, menginformasikan ke kita, betul, politik etis faktanya adalah program balas budi, politik balas budi. Seharusnya Eropa, Belanda punya satu program politik untuk mengoreksi apa-apa yang salah di waktu yang lalu, tapi tidak, politik etis tidak sampai ke sana. Tidak sampai sana. Nah, jadi 1870-an sampai seterusnya sebelum 1900, apalagi ini ya, banyak koran yang muncul, yang terbit. Belanda, Gubernur Jenderal membrief Ratu, ada apa ini, bagaimana? Banyak koran ini yang berpotensi untuk mengganggu kestabilan pemerintahan Hindia Belanda gitu. Nah, berkumpullah beberapa elit di Belanda, termasuk di militer, golongan militer di Belanda. Mereka tahu bahwa di Inggris ada British Indian Code Penal. Ini undang-undang untuk mengontrol pers. Jadi Belanda ini juga tukang contek ya. Plagiasi juga dia nih. Oh, ternyata di Inggris udah ada British Indian Code Penal yang diterapkan untuk mengontrol pers. Di India terutama. Di negara-negara jajahan Inggris. Termasuk di Inggris juga. Nah, akhirnya inilah yang diambil oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia untuk diterapkan. Tapi saat 1890-an sebelum menerapkan itu di Hindia Belanda, supaya mereka tidak banyak dicerca, itu diterapkan dulu di Belanda. Walaupun itu hanya menjawab kekhawatiran mereka supaya nggak dicerca aja. Di Hindia Belanda, di negeri jajahan kok diterapkan, di negeri sendiri enggak. Gitu.
Nah, diterapkan dulu di Belanda, akhirnya diterapkan juga di Hindia Belanda. Persdelik ya. Persdelik. Nah, jadi persdelik ini betul-betul pasal karet. Pasal karet. Pasal karet. Itu sampai awal reformasi masih ada jejaknya di KUHP kita. Bagaimana Soeharto, Ya. Orde Baru begitu gampangnya menutup beberapa koran yang kritis, yang mengkritik kekuasaan Orde Baru. Tempo, Sinar Harapan, Muchtar Lubis itu. Itu begitu gampangnya, itu karena KUHP kita itu dari zaman penjajahan. Nah, kemudian 2007 diputuskan MK, Mahkamah Konstitusi, bahwa pasal 154 dan 156 KUHP tentang menghasut keresahan, kurang lebih seperti itu dihapuskan. Nah, jadi 2007 kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, termasuk dunia jurnalisme, pers itu 2007 baru betul-betul punya lindungan dari konstitusi kita. Sebelumnya ngeri dong. Berarti kan betul, Hindia Belanda saja nggak belajar dari bubarnya VOC. Indonesia belajar. Tentu Soekarno, Syahrir, Hatta, dan tokoh-tokoh awal sadar ini. Tapi kenapa KUHP tidak dikoreksi, tidak direvisi dari dulu, khususnya tentang pasal-pasal karet seperti ini. Termasuk Undang-Undang ITE ini anaknya aja nih. Iya, anaknya dari pasal 27 ayat 2 ayat 4 itu. Dari yang KUHP ya. Dari KUHP ini semangatnya sama untuk membungkam dan sebagai senjata kekuasaan untuk membunuh kritisisme publik khususnya pers dan gerakan-gerakan civil society ini. Nah, itu yang lintasan sejarah yang sampai sekarang masih relevan. 2 minggu itu berarti, Mas? 2 minggu belajar itu aku. Gila. Dan itu ya peninggalan kolonial ya, Mas. Tapi menurut Mas Riyad, dengan kondisi sekarang gimana berkaitan dengan pers yang bebas, kemudian Minke memberi pondasi lagi ke kita. Ya. Kalau memang ini Tirto Adi Suryo ya. Kalau ini memang Tirto Adi Suryo, berarti Tirto Adi Suryo memberi pondasi ke kita. Pers advokasi. Nah, awal dari satu bentuk pers advokasi dilakukan oleh Medan Priai di bawah asuhan Minke. Tirto Adi Suryo. Nah, sekarang khususnya setelah reformasi baru kelihatan banyak konflik-konflik di daerah terkait dengan bagaimana hak-hak rakyat digerus, ditindas. Itu muncul justru setelah reformasi, setelah Orde Baru turun. Karena memang baru bisa diwartakan karena Pak Harto sudah turun beserta seluruh perangkat kekuasaannya. Baru muncul. Oh, ternyata kita baru sadar. Oh, ternyata Kalimantan habis nih hutannya. Ya, Mas. Oh, ternyata Lampung dikuasai militer. Militer banyak nih yang memegang urusan-urusan sipil dan mereka tidak becus memperkaya diri. Ini sama kejadiannya dengan Hindia Belanda dulu. Militer mengambil alih, raja-raja kecil, bupati, asisten residen, perangkat desa istilahnya sekarang memperkaya diri. Bahkan banyak banyak pamong-pamong itu menjadi calo penjualan tanah untuk
pengembangan wisata yang itu bukan berbasis wisata lokal, bukan kepemilikan lokal. Nah, jadi konflik ini muncul termasuk pertambangan, termasuk ini karena memang pers sudah lepas bebas. Walaupun baru 2007 pasal 154 156 KUHP itu dinyatakan berlawanan dengan konstitusi oleh majelis Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Minke Tirto Adi Suryo yang menggagas soal pers advokasi ini. Bahkan ada rubrik aduan hukum ya di Medan Priai itu. 250-an kasus yang masuk di Medan Priai itu menjadi program golongan pergerakan untuk melakukan pendampingan di lapangan. Itu organ-organ gerakan itu yang organ-organ gerakan itu yang mendampingi di lapangan lewat Medan Priai. Corongnya Medan Priai. Oh, kebusukan asisten residen di Delhi, Sumatera Utara muncul. Bagaimana maladministrasinya proses penetapan lurah di Bapangan Purworejo yang ini menjadi berita yang gempar karena residen di Purworejo itu diserang oleh Medan Priai bersekongkol dengan salah satu calon yang korup, suap menyuap dan lain-lain. Yang dipilih oleh masyarakat desa Bapangan Purworejo itu sebenarnya bukan yang menang ini, yang diangkat ini. Itu dihembuskan oleh Medan Priai, diwartakan, akhirnya ramai, bahkan Tirto Adi Suryo dituntut, Medan Priai dituntut, tapi akhirnya menang, Medan Priai menang, Tirto Adi Suryo menang. Tapi ini menjadi catatan hitam di Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ini menjadi seperti awal kekerasan politik terhadap Medan Priai, kasus-kasus korup yang diangkat oleh Medan Priai ini, yang di-blow up oleh Medan Priai. Itu hebatnya Minke dalam babakan sejarah kita. Kenapa jejak langkah begitu padat ya? Padat sekali. Betul. Kita butuh banyak referensi, banyak buku, banyak jurnal pembantu untuk mengupas kembali, mengupas lagi tentang peristiwa-peristiwa yang ada di jejak langkah Pram ini. Dan di jejak langkah ini bukan jaya ya, tadi terkenalnya Minke ya Mas. Terkenalnya Minke sebagai seorang dokter dan aktivis pergerakan. Tadi kita kembali lagi Minke, pentingnya Aung San Mei ya. Perempuan progresif, punya pendirian yang keras soal pergerakan dan kemanusiaan. Itu menjadi modal Minke untuk mengambil posisi berdiri dalam kancah lahirnya pergerakan nasional, kemerdekaan nasional. Dia memilih di dunia kedokteran dan dia memilih dunia pers sebagai wadah perjuangan. Dan Minke mengambil posisi penting itu di saat-saat dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh Hindia Belanda. Pribumi. Meskipun sebenarnya sudah ada Dr. Wahidin dan gagasan-gagasan organ-organ nasionalisme tadi kan? Sudah ada. Sudah. Tapi Minke berhasil secara praksis mewujudkan ini jadi pers advokat lewat Medan Priai, beberapa gagasannya di organisasi-organisasi pergerakan itu Minke berhasil. Konflik dia dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda akhirnya dia dibuang ke Lampung selama 2 bulan, kemudian balik lagi ke Batavia, konflik lagi sampai Medan Priai disegel dan akhirnya ditutup. Dia diasingkan selama 6 bulan di Ambon. Ini kita lihat bagaimana Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini sudah
eh, sudah memberi cap ke Minke, ini orang yang betul-betul berbahaya. Berbahaya. Pangemanan sepertinya sudah mulai ditugaskan khusus untuk mengawasi Minke ini. Di pembuangan? Di pembuangan. Di pembuangan. Awalnya di pembuangan, terus berlanjut kemanapun Minke bergerak, pengamanan selalu meneliti. Ya. Jadi seperti aktivitas intelijen ya. Ya. Aktivitas intelijen untuk mengawasi seorang Minke. Hanya seorang Minke membuat pusing pemerintah kolonial Belanda. Satu rezim ya. Satu rezim korup, rezim manipulatif, betul-betul ini ya, betul-betul mewariskan satu perangkat politik dan birokrasi yang korup juga ke Indonesia sekarang. Ya. Tadi kan Mas Riyad di pers dan apa namanya yang masih ada relevansinya dengan sekarang. Kalau di aspek-aspek yang lain pasti besar ya Mas, banyak ya. Banyak. Jadi tata kelola pemerintahan yang kita tahu sekarang ini ya, wacana tentang apa, check and balance. Check and balance, pengawasan. Iya, jadi pengawasan dan keseimbangan, saling mengawasi untuk keseimbangan, check and balance. Sebenarnya bisa dong apa dibangun sistem check and balance ini. Ada yang mengawasi dan ada yang mengimbangi kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tapi kenapa kok semaju Eropa, semaju Belanda tentang ilmu politik, ilmu pemerintahan tidak menggagas ini? Ya. Karena memang secara sadar programnya untuk menghisap. Sadar itu. Secara sadar memang programnya untuk kolonisasi dan untuk menghisap. Itu program kerajaan si Tuan Ratu ya. Si Tuan Ratu memang pemerintahan seluruh rezim di Jakarta di Belanda itu secara sadar memang ini kolonisasi. Padahal di sana sudah ada sistem check and balance. Bahkan Ratu juga harus mendengar brief dari Majelis Rendah untuk keputusan-keputusan penting di wilayah jajahan. Kenapa di Hindia Belanda tidak ada yang mengimbangi kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia? Bisa dong digagas, tapi nggak ada. Memang ini penjajahan. Nah, itu yang diserang Minke. Kenapa eksorbitan ini diberikan secara resmi lewat undang-undang ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda, hak istimewa. Sesuka hatinya, yang penting tetap bisa menghisap Indonesia, Hindia Belanda itu terserah. Tidak ada hukum yang bisa diterapkan kepada Gubernur Jenderal Hindia. Ini yang dikritik keras dari awal oleh Minke. Di samping kasus-kasus kecil, raja-raja kecil di daerah yang memang didukung oleh kondisi untuk korup juga, menindas juga. Bahkan bupati-bupati kita, bupati-bupati di Hindia Belanda itu dulu betul-betul menjilat ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan menindas rakyatnya sendiri di wilayahnya masing-masing. Itu yang sampai sekarang terjadi. Mungkin perlu penelitian ya bagaimana kuantitatif dan kualitatif. Ya, banyak kok bupati-bupati sekarang yang tata kelolanya sama seperti dulu. Semua proyek-proyek pemerintah daerah dikasih ke tim suksesnya, dikasih ke keluarganya, relawan. Nah, ini konflik kepentingan, padahal bab 1 tentang pendidikan anti korupsi dari KPK itu tentang konflik kepentingan dalam pengelolaan pemerintahan. Tapi tetap aja sama aja ini, termasuk kekuasaan rezim sekarang di bawah Pak Jokowi. Bisa kok kita kupas mental-mental feodal yang penuh, yang syarat dengan konflik kepentingan seperti ini. Nah, di Eropa ini kita kilas balik ya. Minke banyak mengkritik sistem dan kelakuan para pejabat Hindia Belanda. Minke sudah bicara tentang etika-etika publik, etika-etika pejabat publik, bagaimana seharusnya kebijakan publik dikelola. Nah, sekarang
di Eropa selalu bergairah tentang penelitian, penerapan, pengembangan peraturan tentang etika pejabat publik. Tapi di Indonesia sepertinya kurang bergairah. Belum ada gairah tentang bagaimana bisa didorong lahirnya etika publik, etika pejabat publik yang menjadi norma. Contoh kasus, pejabat publik di semua level, entah presiden terus sampai ke desa, itu kalau melakukan kesalahan, kebijakan programnya itu berdampak terhadap orang banyak, merugikan orang banyak, jangankan mundur, minta maaf saja jarang. Jarang yang ada langsung minta maaf. Jangankan mundur, minta maaf aja jarang. Tapi selalu mencari pembenaran, mencari alasan yang muncul di publik lewat media. Kalau diwawancara itu masih pede ya, masih pede untuk berkelindan ya, bersilat lidah, berharap untuk dipermaklumkan oleh publik. Waduh, gawat juga kita melihatnya. Nah, ini di Eropa di Eropa juga sadar, Minke mengkritik keras itu tentang etika pejabat publik Belanda di Hindia Belanda. Itu menjadi concern penuh di majelis rendah, khususnya yang golongan liberal ini tadi. Itu. Nah, sekarang silakan aja dikupas ya. Modusnya sama, mentalnya sama, konflik kepentingannya luar biasa, termasuk lingkar satu presiden. Masih ada. Mari kita kupas kasus per kasus konflik kepentingan ini. Kalau seharusnya nol toleransi konflik kepentingan di penyelenggaraan pemerintahan. Ini urusan publik kok. Kita mau pakai usul fikih Islam, ayo keumatan. Kita mau pakai pendekatan Katolik tentang Konsili Vatikan. Pakai Konsili Vatikan tentang lingkungan pemerintahan yang baik dan lain-lain. Kita mau pakai apa aja satu suara kok. Nggak boleh ada konflik kepentingan, harus dinolkan. Harus dinolkan. Tapi di Indonesia marak konflik kepentingan. Nah, tadi contohnya tender proyek apa, itu didesain dengan berbagai modus, itu dapat ya tim relawan, keluarga, entah berapa rekening lapisnya biar jatuh ke PT sana, jadi tidak terendus sebagai konflik kepentingan yang berpotensi korupsi. Itu masih dilakukan kok sampai sekarang. Sedikit juga penelitian tentang itu. Bagaimana sih bisa setelah reformasi banyak penelitian, sekarang sudah mulai redup lagi. Seharusnya tergerak dong, energinya seperti energi Minke seharusnya sekarang ya. Akademisi, aktivis itu terdorong untuk meneliti bagaimana sih formula yang pas untuk bisa konflik kepentingan itu nol dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena kerugiannya terlalu besar dampaknya. Kualitas infrastrukturnya kacau, layanan publiknya. Saya kemarin di puskesmas, Mas. Berangkat jam 7, dilayani jam 11. Hanya untuk imunisasi. Ini yang menjadi persoalan. Ini persoalan. Jadi ini udah dekat Pilpres ya, 2024 nanti. Kita dihadapkan pada pilihan yang sangat terbatas. Jadi ini ibarat beli lotre. Kita beli lotre aja ini. Tapi dibelikan oleh negara. Dibelikan oleh negara pakai uang kita. Ribet ya. Kita ibarat beli lotre nih. Di pemilu ini ibarat berjudi, karena pilihannya sangat terbatas. Kita nggak bisa mendorong satu pilihan yang berwarna. Nah, pemilu ini ibarat kita berjudi, beli lotre, judi lotre. Kita beli lotre, dibelikan oleh negara pakai uang kita. Nah, apapun kita dapat nanti, kita tidak bisa mengoreksi. Tidak ada satu jembatan pun, tidak ada satu sumber daya pun yang kita bisa mengoreksi atas hasil nomor undian yang kita dapat.
ini yang menjadi pertanyaan besar demokrasi Indonesia kan. Demokrasi Indonesia. Presidensial threshold kan udah 7 kali digugat ya. Tapi ditolak. Ditolak Ya. terus. Nah, ini jadi persoalan. Nah, jadi seharusnya memang semangat Minke ini bisa jadi apa? Bisa jadi referensi. Jadi referensi Api bagi semua. pengorganisir Iya. semua lah ya Mas ya. Semua organisator pers. Oh. Kita beruntung pers kita termasuk banyak perkembangan luar biasa. Teman-teman aliansi jurnalis independen banyak sekali konten-konten sosial medianya yang menginformasikan ke kita tentang apa yang terjadi, tentang isu-isu nasional di daerah, banyak mengedukasi publik juga tentang apa sebenarnya tugas pers itu. Itu luar biasa perkembangan pers kita. Tapi ini dalam satu proses advokasi juga semua jaringan gerakan civil society untuk menghapuskan pasal-pasal karet di KUHP. Termasuk Undang-Undang ITE, ujaran kebencian, penghinaan presiden, itu pasal karet itu. Iya, pasal karet. Nah, presiden kan lambang negara. Wah, sulit kita. Yang ngomong ahli hukum profesor pula. Di salah satu channel YouTube Karni Ilyas dulu kan, ILC. Dikoreksilah sama salah satu narasumber, loh, dilihat dulu konstitusi kita, undang-undang dasar, lambang negara. Presiden itu bukan termasuk salah satu lambang negara. Tersipu malu pula si profesor. Nah, ini yang membuat kualitas perbincangan publik kita jadi dangkal. Karena banyak juga tokoh-tokoh yang muncul itu di atas kertas profesor, tapi menyebar hoax juga. Gagal mendeliver informasi yang berkualitas ke publik kita. Beda dengan apa yang dilakukan Minke, sangat disiplin dalam prosedur jurnalismenya, sangat disiplin. Oke. Teman-teman, tadi kita sudah banyak monggo Mas disampaikan oleh Mas Riyad tentang jejak langkah dalam novelnya Saya Minjem Mas. Saya cukup punya pandangan dan punya refleksi dari Mas Riyad tadi tentang tarikan yang sangat panjang dalam babakan sejarah Indonesia dari nasionalisme ya, embrio nasionalisme, kemerdekaan sampai reformasi, cukupnya ya rasional ya, sangat rasional, dan terutama berkaitan dengan pers. Saya tadi agak ngeh Mas, berkaitan dengan MK terus. MK kan sekarang 20 tahun. Ya. 20 dekade. 2 dekade. 2 dekade. 20 tahun, apakah masih menjadi bagian daripada birokrasi yang korup? Iya, ini kekuasaan yuridis, kekuasaan hukum kan yudikatif itu diperkuat, salah satunya pasca reformasi ya. Ada MK juga salah satunya, Komisi Yudisial. Jadi sebenarnya sistem kita udah baik ini, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Khususnya dosen-dosen di kampus lah ya. Supaya penelitiannya nggak dangkal-dangkal, supaya ikut juga mewarnai gerakan untuk memperbaiki sistem ini. Terutama untuk sistem demokratisasi ya. Demokratisasi di banyak hal. Di banyak hal. Itu yang sekarang sudah mulai sepi. Khususnya etika pejabat publik. Tadi juga disinggung oleh Mas Riyad berkaitan. Nah, terakhir Mas Riyad, ini novel padat, sangat padat sekali, dan saya dapat pencerahan di novel ini melalui Mas Riyad tadi, pembacaan Mas Riyad tadi. Terakhir Mas Riyad, di pribadi Minke, dia tidak punya
kepentingan, nol kepentingan. Dia tidak punya urusan dengan apa, nyari duit dari jabatan. Sebenarnya apa yang selain kemerdekaan ya Mas ya, selain kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Minke ya, di fase-fase ini, apa sih sebenarnya yang menjadi apa cita-cita besar ya seorang Minke di Kalau di jejak langkah secara tersurat, aku nggak ada tafsiran nggak ada memaknai Minke punya cita-cita besar kemerdekaan, tidak. Tapi Minke melalui pergulatan demi pergulatan. Dari kalimat pembicaraannya, dia tidak pernah mengutarakan soal kemerdekaan, tidak pernah mengutarakan tentang visi bagaimana tentang kemerdekaan nasional dan lain-lain. Di fase jejak langkah dia melalui pergulatan demi pergulatan, kegelisahan demi kegelisahan tentang bagaimana seharusnya pribumi ini sadar bahwa ada penghisapan besar-besaran sedang terjadi, penindasan besar-besaran sedang terjadi. Komunikasi kebudayaan antar bangsa yang macet. Di Eropa, Belanda bisa pede dengan pesta pora dan pengembangan pemerintahannya. Tapi di Hindia Belanda sangat buruk pengelolaan pemerintahan Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal. Minke bergulat dengan itu. Di samping pertemuannya dengan banyak tokoh pergerakan, dia menambah gagasan, menambah ide tentang ide kemerdekaan Hindia Belanda dari penjajah-penjajah Eropa. Itu menambah pergulatannya lagi untuk lebih keras mengambil peran dalam benih-benih pergerakan nasional ini. Sampai dia habis Medan Priai ya. Pertemuan Minke dengan gubernur Bank, aku lupa nama banknya di situ. Itu kan gubernur Bank mengatakan sebenarnya masih ada sekian puluh ribu gulden di rekening Medan Priai, tapi kok dinyatakan pilot. Gubernur Jenderal gubernur banknya menyatakan ke Minke, kita tidak diintervensi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kita independen, kita melindungi kepentingan tuan, kepentingan nasabah. Kami tidak punya urusan dengan konflik politik tuan dengan penguasa Hindia Belanda. Tapi toh ternyata dinyatakan pilot. Ini belum ada satu kepastian di novel ini. Diintervensi tidak oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda si Bank itu tadi. Toh Medan Priai akhirnya dinyatakan pilot. Jadi dibunuh secara perlahan dari sisi finansial, dari sisi politik, dari sisi perkembangan pribadi, jaringan, kesehatan. Habis-habisan Minke memang udah ditarget habis-habisan ini. Karena Medan Priai luar biasa. Perkembangannya sangat dicintai oleh pribumi ya. Wah, jadi memang sudah ditarget Minke ini. Ya. Oke, itu berkaitan dengan tidak ada cita-cita Minke di jejak langkah ya, tapi pergulatan demi pergulatan terus dilakukan oleh Minke, dan ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita ya Mas ya. Kita kadang sekali bergulat menyerah. Dan Minke mempunyai energi yang besar. Energinya besar sekali. Dan dia melawan sistem penindasan yang diberikan, yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Betul. Minke melawan sistem, melawan warisan budaya
budaya imperialisme yang udah 500 tahun diproduksi Eropa ya ke negeri-negeri jajahan lewat koran, lewat koran atau lewat koran. surat kabar. Nah, terakhir Mas Riyad, kalau tadi tentang etika pejabat publik, di sini Minke menguliti 2 pejabat publik dari golongan pribumi dengan golongan Belanda. Saya jadi teringat salah satu novel Max Havelaar, Multatuli. Karena Multatuli berangkat dari kultur ya, dari kultur Barat, Belanda. Dia itu kan melihatnya dari pejabat-pejabat publik yang pribumi. Minke melalui Pramudia Anantatur dua-duanya habis ya. Dua-duanya dikuliti. Ini mungkin yang membedakan kalau saya boleh membandingkan di 2 novel ini ya, Max Havelaar, Multatuli dengan Pramudia Anantatur, gimana pendapat Mas Riyad? Kembali tadi, Minke tidak punya urusan, tidak punya konflik, tidak punya masalah dengan orang per orang. Minke langsung melawan tradisi penjajahan yang sekian ratus tahun diwariskan, dilakukan oleh rezim-rezim Eropa di negeri-negeri Asia dan Afrika. Minke melihat dari sini kita dapat informasi yang sangat halus, sangat kuat, sangat kental kesadarannya bahwa ternyata penguasa-penguasa lokal pribumi, bupati, residen, dan sampai ke pamong-pamong desa itu menjadi skrup yang memperkuat bercokolnya sistem penjajahan di Hindia Belanda yang dilakukan oleh Belanda di Hindia Belanda, di Indonesia. Makanya karena dia melawan sistem, melawan tradisi yang menjajah, semua akhirnya kena. Minke ya, akhirnya semua kena. Nol kepentingan, betul. Seorang Brahmana yang turun menjadi kesatria. Mantap. Seperti Gus Dur ya. Walaupun akhirnya Gus Dur di impeachment ya, dimakzulkan oleh MPR lewat manipulasi Amin Rais dan Megawati, tapi Gus Dur adalah Brahmana yang bersedia turun menjadi kesatria menata negara. Walaupun akhirnya dipukili, dibohongi, dan dipangkas gerakan politiknya oleh para manusia-manusia culas yang berdasi ya. Manusia culas yang berdasi. Al-Fatihah buat Gus Dur. Al-Fatihah. Oke. Thank you Mas Riyad sudah memberikan pandangan baru. Tentunya pandangan baru ya teman-teman, karena soal Gus Dur tadi jangan dipotong ya, itu fakta loh. Ya, nanti kita tetap tampilkan itu. Karena itu fakta ya. Itu fakta, dan kalau ada undang-undang ada deliknya, ya silakan aja biar kita jadi seleb ya. Betul. Silakan dilaporkan bagi marhen palsu ya. Ya. Terima kasih Mas Riyad dan teman-teman semuanya yang menonton video ini. Selamat tercerahkan. Semoga tercerahkan dengan pandangan-pandangan yang tidak biasa. Karena penuh dengan pergulatan-pergulatan juga tentunya Mas Riyad dengan novel ini, Jejak Langkah. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa kita dampingi ya Mas. Kita sampaikan di sesi 2 Jejak Langkah. Nantikan tetralogi Pulau Buru yang lain. Masih ada Naswa Bangsa, kemudian Bumi Manusia. 2 novel ini yang nanti akan dibedah juga oleh Mas Riyad di pertemuan-pertemuan berikutnya, tentu dengan perspektif-perspektif yang teman-teman akan tahu sendiri dan sangat luar biasa.
Terima kasih, salam literasi, sampai jumpa.